ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Jemaah dimana Allah SWT, puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam teruntuk buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula khatim memesankan kepada kita bersama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam fase dakwahnya Rasulullah SAW, ada dua fase. Yang pertama fase sebelum beliau hijrah, dakwah di kota Makkah Al-Mukarramah, yang lamanya lebih kurang 13 tahun. Lalu setelah itu berlanjut dengan fase kedua setelah beliau hijrah ke kota Madinah, yang lamanya lebih kurang 10 tahun. Dalam fase dakwah di kota Makkah ini penekanannya adalah masalah tauhid, masalah keimanan kepada Allah SWT. Dan memang masa untuk penekanan keimanan ini, masalah tauhid ini memang membutuhkan waktu yang lama. Fondasi keimanan atau fondasi keislaman yang intinya diawali dengan adanya tauhid yang kokoh. Jemaah Allah SWT, maka kalau kita lihat surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu banyaknya bercerita tentang kapal akhirat, tentang surga, neraka, tentang keimanan, kisah-kisah orang dahulu dan sebagainya. Sementara surat-surat Madaniyah, surat-surat setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, di situ banyaknya tentang masalah syariat, masalah puasa, zakat, dan lain sebagainya, termasuk apa-apa yang dilarang dan diharamkan. Jemaah yang Allah SWT, di sini kalau kita lihat dengan lebih lamanya fase dakwah di kota Makkah dibandingkan di kota Madinah, dan juga kalau kita lihat kebanyakan sebanyak 86 surat dalam Al-Quran Al-Karim itu adalah surat yang turun di kota Makkah, sementara 26 surat yang hanya turun di kota Madinah atau setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ini menunjukkan tentang pentingnya tauhid. Kalau seandainya keimanan sudah kokoh, sudah kuat, maka insya Allah segala hal-hal bentuk kejahiliahan yang muncul insya Allah akan hilang.
Begitulah yang dirubah oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun. Rasulullah SAW yang hidup di zaman waktu itu orang penuh dengan kejahiliahan, orang berjudi, minum khamar, mabuk-mabukan, bahkan berperang setiap tahunnya, perzinahan di mana-mana. Lalu Rasulullah SAW terus menyadarkan umat, qulu la ilaha illallah tuflihu, qulu la ilaha illallah tuflihu. Selama di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, sewaktu ini sudah kokoh, sewaktu ini sudah kuat, maka sewaktu datang perintah Allah SWT untuk melaksanakan syariat, terasa ringan bagi para sahabat. Tidak berat bagi mereka untuk melaksanakan sholat, mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Tidak berat. Tidak berat bagi mereka untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, bahkan untuk berjihad, berjuang dengan Allah SWT. Dengan senang hati mereka berjuang dengan Allah SWT. Suatu datang perintah infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bergeraklah kalian dalam keadaan susah ataupun keadaan mudah, keadaan susah. Berjuanglah kalian dengan harta dan diri kalian, mereka memperjuangkan agama Allah SWT. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menghabiskan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah SWT. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperjuangkan, menghabiskan separuh hartanya untuk digunakan berjuang di jalan Allah SWT. Mereka mudah untuk bersedekah, manakala keimanan sudah tertanam dalam diri mereka. Begitu juga mereka dengan mudah juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan yang dilarang oleh agama. Mudah mereka tinggalkan dengan senang hati. Suatu turun perintah Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, perjudian, mengadu nasib dengan anak panah dan lain sebagainya adalah yang keji dan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah dia itu, mereka jauhi. La'allakum tuflihun, mudah kalian beruntung. Mudah mereka dengan senang hati mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Maka dengan demikian Allah SWT berikutnya berikan karunia-karunia keberkahan buat mereka, buat Rasulullah dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daerah yang sebelumnya tidak ada keinginan orang-orang penguasa dunia waktu itu Rum dan Persia untuk menjajah. Akhirnya di masa-masa mereka Rum dan Persia takluk di kaki tangan mereka. Maka jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ini, dalam perjalanan sejarah ini tentu menjadi ibrah bagi kita. Masalah keimanan ketauhidan ini harus sering kita ulang, harus sering kita periksa. Sudahkah kita merasa Allah ini dekat dengan kita, dengan seluruh kita? Sudahkah kita merasa bahwasanya segala perbuatan kita ini akan dikontrol oleh Allah SWT? Setiap hari kita baca firman Allah paling kurang 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah wahai Allah, dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Ini sudah betul-betul tertanam dalam diri kita. Sewaktu sakit, apakah
ada di dalam diri kita ingat Allah dahulu, atau langsung ingat obat, atau ingat langsung berobat ke dokter dan sebagainya. Suatu duit sudah menipis, apakah ada ingat kepada Allah atau ingat kepada meminta kepada orang tua dan lain sebagainya? Ini perlu diperiksa. Makanya penting, itu masuk rukun dalam khutbah penyampaian pesan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Maksudnya adalah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala harus betul-betul bulat, harus betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan ayat yang kita baca dalam khutbah tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Yang maksud dengan kezaliman ini dijelaskan dalam tafsir dalam surat lain, inna syirka la dzulmun adzim, dalam surat Luqman. Yang maksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang aman. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Aman di sini tidak hanya aman di akhirat, di dunia juga dia aman. Di pondok ini juga dia aman. Kalau betul-betullah iman kita seluruhnya warga pondok ini, maka insya Allah tidak akan ada pembulian, tidak akan ada pencurian, tidak akan ada pelanggaran-pelanggaran, dan juga insya Allah perintah-perintah Allah SWT, salat berjamaah juga kita tidak ketinggalan. Ini terus betul-betul sudah ada dalam diri kita, iman ini. Perasaan muraqabatullah itu hadir di dalam diri warga pondok ini. Maka insya Allah itu lebih dahsyat, lebih besar pengaruhnya daripada CCTV, daripada pengontrolan guru, pengontrolan ustaz, lebih besar. Apabila kita sedang diri kita ini merasa bahwasanya kita sedang dikontrol, diperhatikan oleh Allah SWT. Ulaika lahumul amnu, maka mereka akan aman, tenang. Ini yang kadang-kadang yang menyedihkan hati kita, dan kadang-kadang disorot oleh media massa. Kekerasan di pesantren, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Aneh. Kenapa terjadi? Ya barangkali keimanan itu yang kurang. Tidak merasa bahwasanya segala sesuatu akan dihisab, akan diperhatikan, ditimbang, akan dipertanggungjawabkan. Tangan yang berbuat nanti akan dipertanggungjawab. Mulut yang berucap akan bertanggung jawab. Kaki yang melangkah akan ditanggung jawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Ini hadirnya keimanan, ini yang mau kita munculkan. Sehingga tidak mau melanggar aturan. Tidak mau melanggar aturan itu bukan karena takut nanti kena SP1, SP2, SP3 dan sebagainya, tapi karena merasa sedang diawasi, dikontrol oleh Allah SWT. Ini penting dan perlu diulang-ulang terus oleh kita bersama. Jemaah-jemaah yang Allah SWT, apalagi keamanan di akhirat kelak. Di akhirat kelak
hari yang penuh kacau balau. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Di hari akhirat kelak, seorang lagi dari saudaranya dan ibunya dan bapaknya, istrinya dan anaknya, setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Kacau balau. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ini goncangan akhirat, keadaan di akhirat kelak. Maka dalam keadaan demikian, orang beriman yang betul tauhidnya, yang betul amalnya, dalam keadaan demikian dia merasa aman, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi santri yang masa perubahannya, merasa perubahan dirinya dari yang sebelumnya belum mukallaf, belum diberikan beban, belum dihisab, belum dihitung. Di sini dia mengalami masa menjadi mukallaf, menjadi ada beban bagi dia. Manakala dia telah balik, maka sejak itu dia sudah terbina dengan baik, sudah bagus jalannya, bahagia, berbahagia. Karena nanti salah satu orang yang aman di akhirat kelak adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang sejak kecil sudah tumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan aman, akan tentram. Wa hum muhtadun. Setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Paling kurang 17 kali dibaca. Maka untuk mendapatkan jalan yang lurus, maka perbaiki keimanan kita. Hadirkan Allah, perasaan itu muncul dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Cuma yang dibaca Allah SWT. Selanjutnya, orang yang ahli tauhid, orang yang betul imannya, keyakinannya kepada Allah SWT, pasti dan pasti dia akan diselamatkan oleh Allah SWT dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Dan itulah kebenaran yang sebenarnya. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Pada siapa di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Orang yang mampu mengucapkan tersebut tentunya adalah karena memang sudah ada di dalam dirinya muncul hal itu. Sehingga dengan demikian di akhir hayatnya dia mudah mengucapkan kalimat tersebut. Karena keseharian dirinya dia sudah merasakan ada la ilaha illallah itu dalam dirinya. Sehingga di akhir hayatnya mudah mengucapkan kalimat tersebut. Sementara kalau kita sudah bisa masuk surga Allah SWT, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Faqad faz, pasti dan pasti dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah adalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Apa yang ada ini adalah tipuan. Bagaimana kita supaya jangan tertipu? Pegang terus agama ini, perbaiki terus tauhid kita, sehingga kita insyaallah menjadi aman, tentram dimanapun kita berada, di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.
Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Di ayat ini, ayatnya tidak banyak, suratnya pendek, namun puisi itu sudah bisa menjadi hujah, menjadi pegangan bagi kita. Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali surat ini sudah bisa menjadi hujah, menjadi pegangan bagi kita. Di mana untuk menjadi orang yang beruntung, supaya kita tidak merugi, ada 4 syarat dijelaskan di sini. Yang pertama, beriman dengan sebenar-benar beriman. Illal ladzina amanu, beriman yang sebenarnya. Yang berikutnya yang kedua, wa 'amilus shalihat, beramal saleh, mengerjakan hal-hal yang baik yang dianjurkan oleh agama, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Terus berikutnya, wa tawassaw bil haqq. Yang ketiga, adanya upaya amar ma'ruf nahi munkar. Ingat, kita bukan orang saleh, tapi kita menjadi orang muslih. Menjadi orang muslih artinya ada usaha untuk memperbaiki. Jangan menjadi baik sendiri, tapi ada usaha untuk memperbaiki. Upaya amar ma'ruf nahi munkar ini penting ditanamkan oleh setiap individu yang ada di pondok ini. Jangan biarkan kemungkaran begitu saja merajalela tanpa ada upaya untuk mencegah oleh setiap orang kita yang berada di pondok ini. Kalau upaya tidak ada, maka akibatnya semuanya akan kena laknat. Orang Bani Israel dilaknat oleh Allah SWT karena tidak ada upaya amar ma'ruf nahi munkar. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa 'Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Ini penyebabnya. Karena mereka tidak saling mencegah dari perbuatan munkar yang mereka perbuat, maka dilaknat oleh Allah SWT. Maka wa tawassaw bil haqqi penting. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, berusaha untuk bersabar. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, bersabarlah apa yang menimpa diri engkau, itu adalah suatu pegangan urusan yang besar. Bersabar terhadap apa yang menimpa diri kita. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adillal kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma wahid sufufal muslimin, Allahumma wahid sufufal muslimin, Allahumma ij'alna min ummatil mujahidin, Allahumma ij'alna min ummatikal adda'iin ila kalimatika ya mujibas sa'ilin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal